lagi sama aku Putri Andriana tentunya dalam program Items, informasi ke teman-teman milenial dan hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Tentunya sambil aku kasih informasi-informasi yang menarik buat kalian. Salah satunya tema kita hari ini kita mau bahas soal destinasi kebun binatang di Indonesia. Tapi sebelum aku kasih tahu tentang destinasi kebun binatang yang ada di Indonesia, ada baiknya ya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya kebun binatang itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita definisikan, kebun binatang itu adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang ini juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebun binatang itu adalah tempat memelihara berbagai jenis hewan dengan tujuan perlindungan, pembiakan, penelitian, dan sebagai sarana rekreasi. Sedangkan kalau kita lihat dari Peraturan Menteri Kehutanan nomor P53 garis miring Menhut 2 garis miring 2006 tentang lembaga konservasi, kebun binatang itu diartikan sebagai suatu tempat atau wadah yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru. Juga sebagai sarana untuk melindungi dan melestarikan melalui kegiatan penyelamatan, terus rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan atau penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana rekreasi yang sehat. Jadi sebenarnya definisinya mau dari Kamus Besar, dari Peraturan Menteri, itu intinya adalah sama ya, yaitu sebuah lahan yang memang diperuntukkan berbagai fungsi dan manfaat, salah satunya seperti pengembangbiakan hewan, terus juga penelitian. Tapi kita bahas lebih detail ya, sebenarnya fungsi dan manfaat kebun binatang tuh apa sih? Secara umum, kebun binatang ini memiliki fungsi dan manfaat sebagai habitat buatan satwa-satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Selain itu, kebun binatang atau taman satwa juga berperan ke berbagai hal. Salah satunya yang pertama seperti konservasi. Fungsi dan manfaat konservasi ini ialah sebagai lembaga konservasi ex situ atau tempat penangkaran satwa langka di luar habitatnya dan menjadi benteng terakhir penyelamatan satwa. Terus juga konservasi ini sebagai upaya menyelamatkan satwa yang terancam punah akibat rusaknya habitat alami. Terus fungsi lainnya yaitu menjaga dan melestarikan kemurnian genetik serta sebagai tempat penitipan satwa-satwa langka yang dilindungi oleh negara. Itu dari segi konservasinya ya. Kemudian kebun binatang ini juga memiliki fungsi dan manfaat dari segi pendidikan, yaitu sebagai sarana pendidikan diantaranya sebagai sarana pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus juga memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat luas akan pentingnya konservasi alam dan lingkungan melalui ragam satwa di kebun binatang. Terus juga menumbuhkan rasa cinta terhadap satwa dan alam sejak dini kepada masyarakat umum serta siswa melalui program pengenalan satwa liar dan lingkungan, serta melakukan penyuluhan mengenai konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan kepada masyarakat. Jadi di sini yang dimaksud dengan pendidikan bukan hanya pendidikan secara formal, bukan hanya untuk universitas atau sekolah gitu ya, ngajarin mahasiswa-mahasiswi, tapi juga mengedukasi masyarakat betapa pentingnya kita melestarikan hewan-hewan, khususnya hewan yang sudah hampir punah. Terus juga fungsi dan manfaat lainnya yaitu dari segi riset dan penelitian. Jadi fungsi kebun binatang dalam riset dan penelitian itu bisa dilihat yang pertama, bisa sebagai lokasi penelitian bagi berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran hewan, biologi, peternakan, dan juga pariwisata. Terus juga bisa sebagai lokasi penelitian para pakar konservasi dari berbagai lembaga konservasi nasional maupun internasional. Dan yang terakhir ini adalah fungsi dan manfaat yang paling kita suka, yaitu rekreasi. Jadi memang adanya kebun binatang ini tuh bisa sebagai sarana hiburan layak
dan juga terjangkau bagi masyarakat. Terus juga menjadi tempat rekreasi yang sehat dan mendidik untuk masyarakat. Jadi di sini kita sama-sama tahu ternyata kebun binatang itu memiliki banyak fungsi dan manfaat baik dari segi pendidikan maupun dari segi hiburan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus sama-sama bergotong royong mengembangkan kebun binatang yang ada. Nah, terus nih aku juga mau ngasih tahu ternyata dalam pembangunan kebun binatang itu juga memiliki kriteria. Itu dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P53 garis miring Menhut 2 garis miring 2006 tentang Lembaga Konservasi Menteri Kehutanan. Di situ dalam pasal 5 dijelaskan bahwa kebun binatang memiliki kriteria tersendiri, yaitu yang pertama, koleksi satwa yang dipelihara sekurang-kurangnya 3 kelas, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau berdasarkan ketentuan Convention of International Trade of Endangered Species of Flora Fauna. Terus yang kedua itu memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 50 hektar. Terus juga memiliki ketersediaan sumber air dan pakan yang cukup, serta memiliki sarana pemeliharaan satwa, yaitu antara lain kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina, kandang pengembangbiakan, kandang sapi, kandang peragaan, naungan dan juga prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain. Terus kriteria yang lain juga memiliki kantor pengelola dan sarana pengelolaan pengunjung, termasuk pusat informasi. Terus kriteria lainnya juga tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya, antara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi atau kurator, serta perawat dan juga tenaga keamanan. Jadi buat teman-teman ya yang berniat gitu ya membangun kebun binatang itu harus diperhatikan kriterianya itu apa aja. Karena yang aku tahu belakangan ini juga banyak beberapa pecinta hewan yang terkenal ya. Bahkan mungkin mereka yang punya pendapatan lebih akhirnya mereka memilih untuk membangun kebun binatang kali ya, mini zoo gitu di rumahnya. Ada tuh beberapa yang aku lihat kayak beberapa YouTuber gitu ya atau influencer, tapi ternyata pas ditelaah lebih dalam lagi mereka juga harus memenuhi syarat-syarat yang tadi. Bahkan mereka juga memperkerjakan beberapa profesional khusus ya untuk menjamin pengembangan di mini zoo di rumahnya itu juga aman. Tapi memang nggak selalu orang-orang yang membangun mini zoo tuh tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan atau sebagai rekreasi, kadang-kadang hanya kepuasan sendiri gitu ya. Tapi aku support banget karena memang hewan-hewan ya bukan hanya kucing atau anjing yang biasa kita pelihara, tapi banyak juga hewan-hewan lainnya, apalagi hewan-hewan langka itu yang harus dirawat sedemikian rupa. Soalnya sedih banget nih kalau belakangan ini kita dengar ya berita di Indonesia tuh beberapa hewan, salah satunya misalnya kayak badak bercula satu itu makin kesini udah makin langka ya kan, karena memang ya tidak dilestarikan gitu, mungkin memang habitatnya juga habis atau kayak gimana. Dan penting juga buat kita ke kebun binatang tuh bukan cuma rekreasi tapi juga mempelajari dan juga pastinya bersikap yang baik dan sopan. Gitu teman-teman, pastinya di Indonesia tuh sebagai salah satu negara yang memiliki kebun binatang yang gak kalah kerennya. Makanya di segmen selanjutnya aku bakal balik lagi nih buat jelasin apa aja sih destinasi kebun binatang di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang kepo, jangan kemana-mana, terus saksikan Items, informasi ke teman-teman milenial. Ya teman-teman, kita balik lagi ya, tentunya masih di Items, informasi ke teman-teman millennials dan masih ngebahas soal destinasi kebun binatang di Indonesia. Langsung aja nih kita bahas ya. Yang pertama ini adalah kebun binatang sejuta umat kayaknya ya. Kenapa aku bilang sejuta umat? Harusnya sih khususnya warga Jakarta udah pernah kesini karena gak ada alasan gak pernah kesini soalnya harga tiketnya tuh murah banget dan memang benar-benar banyak banget binatangnya, yaitu kebun binatang Ragunan. Nah, kebun binatang atau Taman Marga Satwa Ragunan ini terletak di Pasar Minggu, tepatnya di Jakarta Selatan, yang didirikan pada tanggal 19 September tahun 1864 di Batavia, atau saat ini sudah berganti nama menjadi Jakarta. Nah, dengan nama Planten and Dierentuin ini pertama kali dikelola oleh Perhimpunan Penyayang Flora dan Fauna Batavia atau Culture Vereniging Planten and Dierentuin at Batavia. Itu kayaknya bahasa-bahasa Belanda ya.
Nah, taman ini berdiri di atas lahan seluas 10 hektar di Jalan Cikini Raya nomor 73 yang dihibahkan oleh Raden Soleh atau pelukis ternama di Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, namanya diubah menjadi Kebun Binatang Cikini dan dengan perkembangan Jakarta, Cikini menjadi tidak cocok lagi untuk peragaan satwa. Kemudian pada masa Gubernur DCI Jakarta yaitu Sumarno dibentuklah Badan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Kebun Binatang untuk memindahkan dari Cikini ke Pasar Minggu Jakarta Selatan yang diketuai oleh Dr. Hewan THEW Umbo. Terus akhirnya pemerintah DKI Jakarta mengibahkan lahan seluas 30 hektar di Ragunan di Pasar Minggu yang jaraknya kira-kira 20 km dari pusat kota. Kepindahan kebun binatang Cikini ke Ragunan ini membawa lebih dari 450 ekor satwa. Yang kemudian kebun binatang Ragunan ini dibuka secara resmi pada 22 Juni 1966 oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Mayor Jenderal Ali Sadikin dengan nama Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, buat kalian yang pengen berkunjung ke Ragunan ini itu buka setiap hari ya, Selasa sampai hari Minggu pada jam 7 pagi hingga setengah 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Taman Marga Satwa Ragunan ini tutup setiap hari Senin karena hari tersebut dijadikan momen libur satwa. Kemudian seluruh pengunjung yang ingin wisata ke Ragunan harus menggunakan J-Card yang bisa dibeli atau diisi ulang di seluruh loket Taman Marga Satwa Ragunan. Ada dua tipe J-Card yang bisa dibeli. Pertama dengan harga Rp35.000 dan saldo Rp20.000. Sedangkan kartu lainnya itu berharga Rp65.000 dengan isi Rp50.000. Satu kartu hanya bisa dipakai oleh satu orang dan minimal top up adalah Rp10.000 serta kelipatannya. Kalaupun memang ternyata di kartunya masih ada sisa saldo, itu tidak bisa dikembalikan. Meskipun begitu, sisa saldo yang tersisa masih bisa digunakan lagi dalam transaksi berikutnya apabila suatu saat kalian kembali berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Tidak hanya itu, wisatawan juga wajib melakukan pemesanan secara online sehari sebelum berkunjung melalui website ragunanzoo.jakarta.go.id. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian kunjungin aja websitenya. Terus yang gak kalah keren lagi dari Ragunan ada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Nah, kebun binatang ini itu menawarkan pengetahuan, nilai sejarah sekaligus panorama alam Bukit Tinggi yang indah dalam satu kawasan. Posisinya masih terintegrasi dengan Fort de Kock dan menjadi salah satu alasan mengapa kebun binatang ini jadi rekomendasi utama. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan ini merupakan salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia. Prakarsa pendiriannya dimulai pada sekitar tahun 1900 atas ide seorang controller pemerintah Hindia Belanda yang bertugas di Fort de Kock atau Bukit Tinggi yang bernama Graven Zanden. Sang controller ini terkesan dengan keindahan panorama di sebuah bukit yang bernama Bukit Malambuang atau dikenal dengan nama Cubadak Bungkuak yang tepat berada di seberang Bukit Jirek. Tempat di mana benteng Fort de Kock ini berdiri, awalnya tempat ini hanya dibangun sebagai sebuah taman bunga, tapi mulai tahun 1929 fungsinya dikembangkan menjadi sebuah kebun binatang dengan nama resmi Kebun Binatang Bukit Tinggi atau dalam bahasa Belanda yaitu Fort de Kockse Dierenpark. Kemudian berlanjut pada tahun 1933 itu dilakukan pertukaran koleksi antara kebun binatang ini dengan kebun binatang Surabaya atau dulu bahasa Belandanya itu Surabaya Planten en Dierentuin. Nah, melalui pertukaran ini kebun binatang Bukit Tinggi memperoleh sejumlah koleksi spesies fauna Indonesia Timur, sedangkan kebun binatang Surabaya memperoleh koleksi spesies fauna asli Sumatera sebanyak 150 ekor. Kebun binatang ini sempat mengalami masa sulit saat pendudukan Jepang, di mana tentara Jepang tidak menganggap penting keberadaan kawasan ini,
sehingga sebagian besar hewan tidak terawat dengan baik. Bahkan banyak juga yang mati terlantar. Bahkan sejumlah fasilitas pun sempat dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan militer tentara Jepang. Kondisi tersebut akhirnya semakin lama berangsur membaik seiring dengan era kemerdekaan Indonesia. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Harga tiket yang ditawarkan pun sebesar Rp10.000 per orang. Itu yang aku bilang, kebun binatang ini bisa jadi salah satu destinasi wisata yang ramah di kantong karena tiket masuknya tuh relatif murah dibandingkan destinasi wisata lainnya. Terus selanjutnya ada lagi Batu Secret Zoo. Ini merupakan tempat wisata dan konservasi satwa modern yang terletak di Kota Batu, tepatnya di Jawa Timur. Taman ini memiliki lahan seluas 14 hektar di mana pengunjung dapat melihat dari dekat berbagai satwa yang habitatnya tersebar di seluruh dunia. Pembangunan objek wisata yang juga merupakan salah satu dari bagian Jawa Timur Park Group ini dimulai pada tahun 2008. Dan Batu Secret Zoo ini juga dibuka untuk umum pada Desember 2010 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Batu Secret Zoo ini terbagi dalam 11 zona utama yang tentunya memiliki tema dan daya tarik tersendiri. Setiap zona dibagi berdasarkan kategori hewan dan ke-11 zona tersebut yaitu Monkey Island, Nocturnal House, terus ada juga Reptile Garden, ada zona aquarium, ada savana, ada water park, ada Fantasy Happy Land, ada Baby Zoo, ada Safari Farm, ada River Adventure dan juga Tigerland. Keren banget, ini lengkap banget ya. Di sana juga ada berbagai jenis satwa eksotis yang ditampilkan. Di mana satwa khas Indonesia yang bisa kalian temui itu antara lain seperti rusa bawean, ada babi rusa juga, ada burung kasuari, ada macan tutul Jawa, ada gajah Sumatera, orangutan Kalimantan, dan masih banyak lainnya. Sedangkan satwa eksotis dari luar negeri yang bisa kalian temui di kebun binatang Batu Secret Zoo itu antara lain ada aksolot, terus ada lemur, ada ikan piranha, ada unta, terus ada harimau bengal, zebra, terus ada juga meerkat, tapir Malaysia, alpaka, dan lain-lain. Selain itu ada juga berbagai jenis reptil dan ikan langka yang ditampilkan di Batu Secret Zoo. Fasilitas dasar yang dimiliki Batu Secret Zoo ini terbilang lengkap seperti toilet, musola, terus ada juga tempat belanja oleh-oleh, ATM, food court, dan juga ada spot untuk charging handphone kalian serta ada shuttle car dan kereta yang bisa mengantar kalian mengelilingi area Batu Secret Zoo. Nah, buat kalian yang ingin mengelilingi Batu Secret Zoo dengan lebih santai dan tanpa capek, di sana juga tersedia fasilitas e-bike yang bisa kalian sewa. Tapi untuk menyewa e-bike ini kalian harus menyiapkan sebesar Rp150.000 untuk penggunaan selama 3 jam. Dan buat kalian yang mau berkunjung ke sana, Batu Secret Zoo ini buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Tiket harga yang ditawarkan Batu Secret Zoo yaitu Rp90.000 untuk weekdays dan Rp120.000 itu untuk weekend. Kalian bisa membeli tiket masuk tersebut langsung di Batu Secret Zoo atau bisa juga secara online melalui situs resmi Jatim Park Group. Memang ya, Batu Secret Zoo ini jadi salah satu destinasi wisata yang paling lengkap khususnya di Jawa Timur. Jadi buat kalian yang pengen ngelihat satwa secara lengkap, aku rekomendasi banget Batu Secret Zoo. Tapi sebenarnya masih ada lagi nih yang gak kalah keren ya destinasi kebun binatang di Indonesia. Karena masih banyak lagi yang belum kita bahas, tapi aku mau break dulu. Aku bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman, kembali lagi tentunya masih di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan aku akan memenuhi janji aku di segmen selanjutnya kalau aku bakal ngelanjutin lagi ngejelasin apa aja sih destinasi kebun binatang yang ada di Indonesia. Kalau di segmen sebelumnya tadi kita udah bahas
ada 3 ya, ada 3 kebun binatang di Indonesia yang bisa kalian kunjungi. Tapi ini masih ada lagi, salah satunya kebun binatang Gembira Loka. Gembira Loka Zoo ini terletak di Yogyakarta, tepatnya berada di Kelurahan Rejo Winangun, Kecamatan Kota Gede. Dari namanya, Gembira Loka ini memiliki arti tempat bahagia yang membuat pusat bagi keluarga yang ingin melepaskan lelah bersama keluarganya dan menunjukkan binatang yang lucu dan unik kepada anak-anak mereka. Jadi ide awal pembangunan kebun raya dan kebun binatang Gembira Loka ini tuh berasal dari keinginan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 pada tahun 1933 untuk menjadikan ini sebagai tempat hiburan yang di kemudian hari dinamakan Kebun Rojo. Ide tersebut akhirnya direalisasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan bantuan Insinyur Karsten, yaitu seorang arsitek berkebangsaan Belanda, di mana Insinyur Karsten ini kemudian memilih lokasi di sebelah barat Sungai Winongo karena dianggap sebagai tempat paling ideal untuk pembangunan kebun rojo tersebut. Tapi akibat dampak dari Perang Dunia Kedua dan juga pendudukan oleh Jepang, akhirnya pembangunan kebun rojo ini sempat terhenti. Pada saat proses pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta kembali ke Jakarta di tahun 1949 setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Terus tercetus lagi lah sebuah ide untuk memberikan kenang-kenangan kepada masyarakat Yogyakarta berupa sebuah tempat hiburan dari pemerintah pusat yang dipelopori oleh Janwis Madi dan juga Hadi. Ide tersebut akhirnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat Yogyakarta, akan tetapi realisasinya masih belum dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya di tahun 1953 dengan berdirinya Yayasan Gembira Loka, Yogyakarta yang diketuai oleh Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam ke-8, maka pembangunan kebun rojo yang tertunda ini baru benar-benar dapat direalisasikan. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya 1959, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam ke-8 menunjuk Tirto Winoto untuk melanjutkan pembangunan Gembira Loka. Dan dipilihnya Tirto Winoto ini karena dinilai memiliki kecintaan terhadap alam dan minat yang besar terhadap perkembangan Gembira Loka. Dan ternyata sumbangsi Tirto Winoto ini tidak sedikit baik dalam hal pemikiran maupun dalam hal material. Hal tersebut terbukti mampu membawa kemajuan yang pesat bagi Gembira Loka. Puncaknya itu berada di tahun 1978 ketika koleksi satwa yang dimiliki semakin lengkap sehingga pengunjung Gembira Loka ini semakin meningkat. Gembira Loka Zoo ini buka setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 9 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat akhir pekan dari Sabtu hingga Minggu, Gembira Loka Zoo ini buka dari jam setengah 9 pagi hingga jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa ya, kalau Gembira Loka Zoo juga tutup setiap hari Jumat. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sana pastikan bukan hari Jumat. Terus harga tiket yang ditawarkan itu yaitu sebesar Rp60.000 untuk hari biasa, yaitu Senin hingga Kamis, dan Rp75.000 untuk akhir pekan atau Sabtu dan Minggu. Jadi buat kalian warga Yogyakarta atau yang lagi berlibur ke Yogyakarta silakan mampir, karena makin kesini ternyata pembangunan itu makin berkembang dan juga satwanya juga makin banyak. Terus ada lagi nih Kebun Binatang Bandung yang pastinya terletak di Bandung dan dinamakan Bandung Zoo. Itu sebenarnya didirikan oleh Bandung Zoological Park pada tahun 1930. Awalnya Bandung Zoo ini dikenal dengan nama Derenten atau dalam bahasa Sunda yaitu Direntuin gitu ya. Gimana nih bahasa Sundanya ya? Yang memiliki arti kebun binatang. Dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu secara langsung mengesahkan tempat wisata ini dan mencantumkan dalam keputusan 12 April 1933 nomor 32. Pada masa penjajahan Jepang, kebun binatang Bandung ini tidak terkelola dengan baik. Akhirnya atas inisiatif Raden Ema Bratakusuma, Bandung Zoological Park ini gulung tikar dan kemudian berdirilah Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Kebun Binatang Bandung ini memiliki luas hampir 14 hektar, di mana pengunjung bisa melihat koleksi satwa lebih dari 800 individu mulai dari mamalia,
aves, reptil, hingga ke ikan. Dan bukan hanya bisa melihat beragam koleksi satwa, tapi Kebun Binatang Bandung ini juga memiliki fasilitas lainnya seperti taman bermain anak, wahana tunggang, yaitu gajah dan unta ya, jadi kita bisa menunggangi, serta di sana ada fasilitas perahu kayu. Tapi salah satu yang paling menarik adalah berbagai pertunjukan satwa. Pertunjukan yang berlangsung di panggung utama ini menampilkan atraksi-atraksi menarik dari beberapa satwa, di antaranya yaitu burung rangkon, burung kakatua jambul kuning, terus ada juga anjing pudel, dan binturong. Selain itu, pengunjung dapat mengabadikan momen berwisata seru di tempat wisata ini dengan beberapa satwa seperti burung bayang, burung makau, burung elang brontok, burung kakatua, binturong, dan juga ular. Dan buat kalian yang ingin berkunjung, Kebun Binatang Bandung ini buka tiap hari dari pukul 10 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Harga tiket yang ditawarkan sebesar Rp50.000 untuk dewasa dan anak-anak. Dan untuk anak-anak dengan tinggi badan di bawah 80 cm itu tidak dikenakan biaya masuk. Lanjut, kita pindah ke Surabaya, ada Kebun Binatang Surabaya. Ini adalah kebun binatang yang didirikan oleh seorang jurnalis yang memiliki hobi mengumpulkan binatang, yaitu HFK Komar pada 31 Agustus tahun 1916 yang berlokasi di Kaliyondo. Kemudian pada tanggal 28 September 1917 itu berpindah lokasi ke Jalan Growedo. Tahun 1918 Kebun Binatang Surabaya ini pertama kali dibuka untuk umum dan mulai ditetapkan tarif masuk. Namun pada tahun 1920, Kebun Binatang Surabaya ini kembali pindah lokasi di Jalan Darmo atas jasa Osjava Stoomtram atau maskapai kereta api yang telah memberikan lokasi seluas 32.000 meter persegi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, dan terhitung sejak bulan Juli 2012 pengelolaan Kebun Binatang Surabaya ini semakin profesional di bawah koordinasi pemerintah Kota Surabaya. Kebun Binatang Surabaya ini buka tiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Harga tiket yang ditawarkan yaitu Rp16.000 dan gratis untuk anak-anak dengan tinggi badan di bawah 85 cm. Terus masih ada lagi selanjutnya Kebun Binatang Mangkang atau Taman Marga Satwa Semarang yang bisa memberikan pengalaman yang berbeda jika dibandingkan dengan kebun binatang pada umumnya. Karena kebun binatang dengan luas 10 hektar ini tidak hanya menawarkan koleksi binatang yang cukup lengkap, tapi juga ada museum satwanya. Terus ada juga museum pesawat, waterboom, hingga arena outbound, dan juga hingga ke gedung sinema satwa. Ini lengkap banget ya, kayaknya bukan kebun binatang, tapi memang tempat rekreasi. Nah, selain fasilitas yang lengkap, kalian juga bisa bersuah foto dengan beberapa hewan, seperti ular piton dan juga burung beo. Pihak pengelola juga menyediakan latar belakang yang keren buat kalian yang ingin berfoto bersama binatang tersebut. Cukup dengan biaya Rp10.000 aja, kalian bisa mendapatkan foto yang berukuran 5R. Untuk menikmati Kebun Binatang Semarang, pengunjung dikenakan biaya Rp20.000 saat weekdays dan Rp25.000 saat weekend. Terus kalau misalnya di hari libur nasional itu tiketnya harganya Rp30.000. Setiap pembelian tiket tersebut sudah termasuk 1 tiket gratis menikmati wahana di Play Zoo. Jadi beli tiket sekaligus beli tiket wahana. Operasional Kebun Binatang Mangkang ini dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore untuk weekdays dan 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia bagian Barat untuk weekend. Informasi lengkap mengenai Kebun Binatang Semarang ini bisa diakses melalui Instagram Semarang Zoo Official, di mana akun tersebut itu cukup rajin memberikan update tentang fasilitas dan hal-hal lainnya. Jadi kalau dari pembahasan kita tadi soal kebun binatang tuh harganya relatif ya, ada yang dari 15.000 sampai ke 90.000, tapi masih di bawah 100.000. Sebenarnya kadang-kadang harga tiket juga menggambarkan fasilitas dan satwa yang ada di kebun binatang itu. Tapi dimanapun ya kebun binatangnya, kita sebagai pengunjung harus tetap menjaga sikap sopan santun serta kebersihan supaya kebun binatang ini bisa tetap terlestarikan. Jadi itu ternyata banyak banget kebun binatang di Indonesia yang bisa jadi destinasi wisata kalian dan keluarga atau dengan teman-teman. Kalian boleh dong sharing mana nih kebun binatang yang kalian
kalian tertarik untuk datangi atau misalnya kalian mau sharing informasi-informasi tentang kebun binatang lainnya yang belum aku sebutin. Itu sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Items. Kita ketemu lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.